Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Gak bisa dengan suara keras. Alhamdulillah, akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari Madinah Al-Munawwarah kepada kita. InsyaAllah dengan kecintaan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senang. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis di antara dua matanya bahwasanya dia bebas dari nifaq dan api neraka. Sallu ala al-habib sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ayah Cotrong. Mohon maaf kalau salah ya. Tinggalkan aja karena saya tidak ucapkan nama yang suci beliau, tapi saya ucapkan Ayah Syekh Muhammad Amin, karena beliau namanya Syekh Muhammad Amin. Beliau Masya Allah pendiri ma'had ini dan murid Abun Aziz rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua, saya masih belajar bahasa Indonesia. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf ya. Tapi usahalah yang saya mau katakan ya. Usahakanlah untuk faham yang saya ucapkan. Abun Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, semebet adalah perbuatan yang paling baik. Pernah mendengar? Masya Allah, Masya Allah. Jadi
bet dari kalian, semebet dari asatid. Masya Allah. Asatid 300 ya, kira-kira 300. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya senang sekali, Alhamdulillah, saya melihat kira-kira 90% santri pakai sorban. Masya Allah. Ini tanda-tanda malaikat. Subhanallah. Antum kelihatan tampan. Masya Allah. Seperti malaikat. Alhamdulillah. Karena itu tanda-tanda malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama pakai sorban. Ini di bahasa Arab dikatakan al-imamatu sunnatun mutawatiratun daimah. Ini selama 24 jam, setiap hari, setiap minggu, bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai malam beliau pakai sorban. Tapi saya senang sekali, Masya Allah, asatis ini mendidikkan yang benar tentang sesuai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bet semebet ada dua-duanya di ma'had ini, di pondok pesantren ini. Ikatan di antara murid dan guru penting sekali. Penting sekali. Kalau ikatan di antara murid dan guru menjadi kuat, murid itu menjadi ulama besar. Kalau ikatan di antara murid dan guru lemah, maka murid itu tidak bisa menjadi ulama besar. Oleh karena itu, hendaklah kita mencari hati guru. Bagaimana kita masuk di dalam hati guru kita? Hendaklah kita mentaati. Hendaklah kita beradab sama ustaz, sama guru. Kalau guru kecewa atau marah-marah, ikatan menjadi lemah. Kalau anda tidak mendengarkan PR, tidak mentaati beliau, tentu beliau marah-marah, kecewa, karena ini hak mereka. Kalau mereka tidak kecewa, tidak marah-marah, antum tidak jalan yang benar. Kalau kita bersalah, tidak mendengarkan dars atau PR, hendaklah kita minta maaf dari ustaz. Karena ikatan di antara murid dan guru penting sekali. Ulama-ulama yang lalu mereka beradab sama ustaz. Maulana Muhammad Syekh Amjad Ali A'zami alaihi rahmatullahil qawi, ulama besar dari India, beliau mengatakan ada dua sebab untuk hilang ilmu agama dari bumi, dari seluruh dunia. Ada dua sebab hilang ilmu agama. Karena di seluruh dunia ada pondok pesantren banyak. Pondok pesantren banyak. Santri-santri penuh. Pondok ini penuh dengan santri-santri. Tapi kebanyakan tidak menjadi ulama besar. Sebagian menjadi ulama besar. Sebab apa? Mengapa? Beliau mengatakan ada dua sebab untuk hilang ilmu agama. Untuk hilang ilmu agama dari bumi ini. Yang pertama, tulislah di otak anda, di otak kalian atau di hati anda atau atas kertas. Ya, sebab yang pertama, tidak adab sama guru. Tidak adab sama guru. Kebanyakan mengira saya mencium tangan guru, ini hanya adab. Tidak ragu.
bahwasanya ini adab juga, tapi bukan ini hanya adab. Hendaklah kita mencium tangan guru kita, dapatkan berkah. Tapi ada macam-macam yang lain juga untuk beradab. Apa itu? Misalkan guru kita memberikan PR, hafallah atau hafalkanlah ini dan dengarkanlah besok. Kalau kita menghafal murajaah, baca ini dan besok pagi kita mendengarkan kepada ustaz, ini juga adab. Ini mentaati. Ini juga adab. Kalau anda tidak mendengarkan PR, ini tidak adab. Seakan-akan anda tidak mentaati kepada guru anda. Yang kedua, adab dengan zahir dan batin. Dengan zahir dan batin. Hendaklah kita beradab sama guru kita dengan hati. Bukan zahir saja. Seperti cium tangan. Hendaklah kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita. Karena saya baca di kitab ada 2 ayah untuk manusia, untuk orang muslim. Ayah tubuh dan ayah jiwa. Ayah tubuh yang bapa kita, dan ayah jiwa adalah guru. Dan ulama beliau mengatakan guru ayah jiwa lebih utama dari ayah tubuh. Karena ayah tubuh beliau mendidik untuk makan, untuk minum, untuk yang lain-lain. Tapi guru beliau ayah jiwa kita, beliau mendidik ruh kita, jiwa kita. Oleh karena itu, ayah jiwa lebih utama dari ayah tubuh. Hendaklah kita berdoa kepada Allah untuk ustaz setiap hari. Ini adab juga. Ustaz datang dari jauh, kita sudah melihat. Akan tetapi ustaz atau guru belum melihat kepada kita, hendaklah kita berdiri. Walaupun beliau melewat dari sana, tapi ini adab dengan hati. Bukan depan ustaz saja. Walaupun ustaz tidak tahu, kita beradab sama beliau. Ini dikatakan al-fuyudatur ruhaniyah, yakni berkah-berkah jiwa, berkah-berkah ruhani. Kalau anda mau dapatkan ilmu nafi', ilmu bermanfaat, hendaklah bahkan wajib kita beradab sama guru kita. Kalau guru kita memerintah, wahai santriku, sini, cucilah motor saya. Sebagian santri dengan hati kecewa, marah. Kenapa saya? Ada santri yang lain juga. Kenapa memerintah kepada saya? Ini tidak adab. Walaupun anda mencuci motor beliau, tapi ini tidak adab. Karena anda mencuci motor beliau dengan tidak senang hati. Hendaklah anda senang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah, hari ini guru saya memerintah kepada saya untuk tugasnya. Dan tunggulah selalu bahwasanya kapan ustaz, guru memerintah kepada saya untuk tugasnya. Walaupun pribadi beliau. Tunggulah kapan ustaz, kapan guru memerintah kepada saya. Hendaklah kita beradab sama ustaz dengan hati, dengan senang hati. Salah satu orang ulama dari Pakistan
Abdul Hakim Sharaf Al-Qadiri rahimahullahu taala. Beliau wafat. Suatu kali beliau guru besar, ulama besar di dalam hadis, dan beliau menulis kitab-kitab juga, karangan. Dan di dalam pesantren beliau sibuk sekali. Beliau guru besar. Ada seorang seperti dari kampung, tua. Beliau datang dan Abdul Hakim Sharaf Al-Qadiri rahimahullah ta'ala mau keluar dari pondok pesantren untuk khutbah atau untuk menyampaikan ceramah, untuk pertemuan atau yang lain-lain. Beliau melihat kepada orang ini, orang tua. Beliau tinggalkan tugasnya dan datang kepada beliau. Sahabat-sahabat beliau heran, kenapa ulama besar Abdul Hakim Sharaf Al-Qadiri rahimahullahu ta'ala duduk sama orang biasa dan tidak ada waktu. Kita mau cepat-cepat, tapi mereka diam. Abdul Hakim Sharaf Al-Qadiri rahimahullahu ta'ala duduk seperti tasyahud. Dan beradab sama orang biasa. Berikan kepada beliau minuman dan yang kue dan yang lain-lain, dan menunggu dan ngobrol sama beliau dengan adab. Tapi orang biasa. Sudah selesai, beliau sudah pergi. Abdul Hakim Sharaf Qadiri rahimahullah ta'ala sudah selesai dari pertemuan ini. Sahabat-sahabat mereka bertanya kepada beliau, "Ya Sayyidi, kenapa anda berduduk sama orang biasa? Anda punya pertemuan yang penting sekali." Beliau katakan, orang ini bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Waktu saya tinggal di kampung, saya kecil, anak kecil, beliau yang mengajar saya tajwid, makharijul huruf, tahsin Al-Quran. Beliau yang mengajar saya. Oleh karena itu, ini guru saya. Kenapa saya tidak beradab sama guru saya? Walaupun saya sekarang terkenal sekali, tapi saya di bawah guru saya. Lihatlah bagaimana ulama besar beradab sama guru-guru mereka. Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ana abdu man 'allamani kalimatan aw lafzan aw kama qala." Saya budak orang yang mengajar saya satu kalimat. Guru-guru kita setiap hari mengajar kita. Apa pendapat kalian? Bagaimana kita beradab? Bagaimana kita bisa beradab sama guru kita yang mengajar setiap hari? Sarfu, nahwu, fikih, hadis, usulul hadis, tafsir, usulul tafsir. Setiap hari mereka mengajar. Oleh karena itu, saya kenapa memfokuskan di dalam adab sama ustaz? Karena kalau ikatan di antara murid dan guru menjadi kuat, antum insya-Allah menjadi ulama besar dan ilmu kalian akan bermanfaat untuk umat Islam. Faham? Hendaklah kita beradab sama guru kita dengan hati, zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Dan waktu ustaz mengajar, hendaklah kita mendengar dengan konsentrasi penuh. Bukan melihat ke sana, ke sini, ke atas. Hilang berkah. Ini penyebab hilang berkah. Jangan bermain-main dengan HP. Kalau anda mengantuk, berdiri aja. Ini juga adab. Depan ustaz anda tidur, ini juga tidak adab. Dan berkah juga hilang.
diajarkan oleh ustaz juga hilang. Oleh karena itu berdiri aja. Dan tempat yang atasnya duduk guru anda, hendaklah anda tidak duduk atas tempat itu yang khusus untuk guru. Walaupun di kamar, di kelas tidak ada santri, tidak ada ustaz, walaupun anda sendiri, jangan duduk atas tempat yang khusus untuk ustaz, untuk guru. Ini juga adab batinan. Adab dengan batin itu penting sekali. Kebanyakan santri lalai dari adab dengan batin. Zahir banyak, kebanyakan beradab sama guru dengan zahir. Tapi hendaklah kita semua beradab sama ustaz dengan batin dan zahir. Katakanlah insya-Allah. Dengan suara keras, insya-Allah. Kita beradab sama ustaz kita, insya-Allah. Azza wa Jalla. Sebab yang kedua, tidak beradab sama kitab. Maulana Amjad Ali A'zami rahmatullahi taala alaih mengatakan adab sebab yang kedua untuk hilang ilmu agama dari bumi ini adalah tidak adab sama kitab. Kita letakkan Quran atas lantai. Kalau walaupun tidak dosa tapi tidak adab, karena kita letakkan kaki atas lantai. Hendaklah kita letakkan Quran, hadis, tafsir, fikih, nahaf, saraf yang lain-lain atas meja atau sini atas hati kita. Kita pegang. Kalau satu kitab kita pegang dan letakkan atas hati. Pegang begini. Ini adab juga sama kitab. Dan kita tidak letakkan belakang punggung kita. Ini juga tidak adab sama kitab. Amjad Ali A'zami rahimahullahu ta'ala mengatakan dua sebab yang penyebab hilang ilmu agama dari bumi ini. Yang terakhir, hendaklah kita bersabar. Bersabar di jalan memperoleh ilmu agama. Sabar itu penting sekali. Ulama-ulama India dan ulama Pakistan mereka motivasi bahwasanya hendaklah santri-santri bersabar atas 3 perkara. Kalau mereka tidak bisa bersabar atas 3 perkara, mereka tidak bisa memperoleh ilmu agama. 3 perkara apa? Yang pertama illatun, yang kedua zillatun, yang ketiga qillatun. Illah, zillah, qillah. Illatun artinya apa? Illatun artinya sakiti. Kadang-kadang kita sakit, menjadi sakit. Ada pusing-pusing, ada demam, flu, sakit kaki, sakit perut, sakit tangan, dan lain-lainnya. Yang biasa, kita ambil cuti dari penjaga atau dari guru dan kita tidur. Kita tidak hadir di kelas. Walaupun diijazahkan oleh guru atau oleh penjaga, hendaklah kita tidak ambil cuti. Karena itu biasa. 2 hari, 3 hari kalau anda tidak hadir di kelas, 3 hari sudah hilang ilmu agama dari anda. Tidak bisa memperoleh karena anda tidak hadir di kelas. Oleh karena itu, kalau ada sakit biasa, hendaklah kita minta izin dari penjaga atau dari guru kita. Ustaz, guruku, saya minta izin untuk hadir di kelas berbaring. Saya tidak bisa duduk. Saya berbaring dan mendengar yang diajarkan oleh anda. Bisa? Kalau beliau mengizinkan, hadirlah di kelas. Walaupun sakit perut atau sakit kepala atau demam atau flu dan lain-lainnya. Kalau ada sakit yang
berbahaya atau yani sakit besar, bisa Anda ambil cuti dari guru dan tidak hadir di kelas. Kalau biasa, sakit biasa, jangan melakukan begini. Artinya tidak hadir di kelas. Yang kedua, zillatun. Zillatun artinya apa? Hina. Seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya ustaz kecewa atau marah-marah atas santri-santri. Santri itu kadang-kadang merasa, kenapa ustaz guru kita marah-marah atas saya depan santri-santri. Saya merasa tidak bagus. Ini tidak adab. Ini tidak adab. Kalau Anda walaupun dengan hati marah-marah atau kecewa atau merasa, jangan begini. Ustaz harus marah-marah, kecewa atas Anda kalau Anda bersalah. Kalau Anda bersalah, walaupun Anda tidak bersalah dan ustaz, guru Anda marah-marah atas Anda, jangan kecewa. Walaupun bersalah, walaupun kesalahan dari guru, hendaklah kita beradab sama ustaz dengan hati. Kadang-kadang sebagian santri tinggalkan pondok dan mereka katakan di sini dihinakan banyak. Saya tidak bisa bersabar. Kalau Anda tidak bisa bersabar di satu pondok, Anda tidak bisa bersabar di pondok yang lain. Hendaklah kita ambil istiqamah. Istiqamah. Peganglah satu pintu saja. Kalau Anda masuk di pintu yang lain, mungkin keluar dari pintu yang lain. Hendaklah kita pegang satu pintu saja. Kita ambil ilmu agama, memperoleh ilmu agama dengan konsentrasi, dengan istiqamah. Dan kuatkanlah ikatan di antara murid dan ustaz, di antara kalian dengan ustaz. Ini hina. Yang kedua, zillatun. Kalau ustaz keluarkan Anda dari kelas, keluarkanlah marah-marah. Labbaik ustaz, hadir ustaz. Anda keluarlah aja. Dan nanti harus Anda minta maaf dari ustaz. Kalau hati ustaz kecewa dengan Anda tidak bisa memperoleh ilmu agama. Karena ini ikatan yang penting sekali. Yang penting sekali. Kalau ikatan lemah, Anda setiap hari duduk saja di kelas tapi tidak bisa memperoleh ilmu agama. Yang ketiga, qillatun. Yang ketiga, qillatun. Qillatun artinya sedikit uang. Sedikit uang. Misalkan di pondok pesantren ada warung atau rumah makan. Ada di sana mie Aceh. Mie Aceh nyo mangat ya. Masya Allah. Saya tes. Saya sudah coba. Alhamdulillah mie Aceh mangat sekali. Masya Allah. Kalau salah satu santri ambil atau beli mie Aceh atau aiskrim atau jus, santri yang lain tidak punya uang, dia sedih. Oh, saya tidak punya uang. Dia beli mie Aceh, jus, aiskrim, dan saya tidak bisa karena orang tua saya miskin. Saya tidak bisa memperoleh ilmu agama. Saya tidak bisa bersabar. Jangan. Ini jalan susah, bukan mudah. Jalan susah. Kalau di sini kita bersabar, kita insyaAllah waktu depan min haitsu semua min haitsu, supaya masuk di hati kita. Setiap kali kita sedih, kita mengingatkan min haitsu
Allah akan memberikan kepada kalian min haitsu la yahtasib. Sebagaimana anda tidak bisa mengira ya, sah? Bahasa Indonesia. Dan anda tidak bisa membayangkan dari mana datang uang, anda tidak bisa membayangkan. InsyaAllah anda dapatkan Samsung S11. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk berikan kepada anda S11? Kenapa anda sedih sekarang? InsyaAllah anda dapatkan oleh Allah Alphard yang baru. Apa itu Alphard? Mobil yang paling istimewa di Indonesia, yang tidak ada di Pakistan. Ya, di Pakistan macam yang lain. Tapi Masya Allah, Alphard istimewa. Tapi jangan sedih sekarang. Sekarang 6 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Insya Allah lewat. Karena hari kiamat datang cepat-cepat. Setiap hari lewat seperti apa? Seperti 1 jam. 1 jam lewat seperti apa? Seperti 1 menit. 1 tahun lewat seperti apa? Seperti 1 bulan. 1 bulan lewat seperti apa? 1 minggu. 1 minggu lewat seperti apa? Seperti 1 hari. Cepat-cepat InsyaAllah lewat waktu itu. InsyaAllah waktu depan anda dapatkan min haitsu ya la yahtasib. Jangan sedih. Ya, ini 3 perkara untuk bersabar atas jalan ilmu agama, memperoleh ilmu agama. Illatun, zillatun, dan qillatun. Dan yang pertama, 2 sebab untuk hilang ilmu agama. Ini tidak adab sama ustaz, tidak adab sama kitab. Hendaklah kita beramal atas perkara-perkara ini, yang artinya hendaklah kita beradab sama ustaz, beradab sama kitab, dan kita bersabar atas 3 perkara, illatun, zillatun, dan qillatun. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kalian di jalan memperoleh ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Bijahin nabiyil karim alaihi afdalus salati wat taslim.